Jadi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Kak kepada Kakak karena telah menerima kami dengan baik untuk melakukan mini riset di tempat ini. Sebelumnya Kak, kami mau berkenalan dulu Kak dengan Kakak. Nah, jadi di sini kami berbicara dengan Kakak siapa ya Kak namanya? Via. Kak Via ya Kak. Oke. Jadi Kakak selaku pemilik atau Pemilik. ya Kak, pemilik dari toko Busan ya, toko Busan ini. Oke. Pertama-tama Kak, mungkin yang perlu kami tanyakan itu terkait dengan tahun dibukanya atau didirikannya usaha ini Kak. Kira-kira mulai dibukanya kapan Kak? Kalau offline itu kita baru hampir mau setahun ya, kayak udah sekitar 10 bulanan lah. Tapi sebelumnya itu kita ada jualan online gitu, main di marketplace. Cuman kita udah nggak main di marketplace lagi, jadi mainnya di online, offline. Offline ini udah 10 bulan, kayak udah mau setahun sih. Udah 10 bulanan lah. Oh, berarti udah ada 10 bulan ya Kak? Ya. Buka market offline-nya. Kalau boleh tahu Kak, di market online-nya itu Kakak di apa? Berjualannya di market apa ya? Oh, di Shopee. Cuman kita udah nggak main di Shopee lagi. Jadi kita fokusnya tuh main offline. Cuman kalau misalnya ada customer mau belanja online, kita belanjanya tuh kayak lewat WhatsApp atau DM Instagram gitu sih. Jadi kayak transaksinya tuh by TF aja, nggak ada marketplace lagi. Oh iya Kak. Selanjutnya Kak, untuk produk yang ada disediakan untuk diperjualbelikan itu ada apa aja ya Kak kira-kira? Rata-rata sih di sini kita jual produknya tuh buat cewek. Cuman baru-baru ini kita masukin barang buat anak-anak juga. Kayak kalau barang cewek tuh kayak kemeja gitu-gitu kan, atasan-atasan cewek, dress, celana, rok gitu-gitu sih. Kayak keperluan-keperluan. Oh, ada juga tas gitulah, kayak pernak-pernik. Ya ini fashion cewek lah. Oke, baik Kak. Selanjutnya itu kami pengen tahu Kak, ini kan sebagaimana yang kita ketahui kan kalau kegiatan usaha itu kan ada pencatatan untuk barang yang keluar dan yang masuk Kak. Itu sendiri pencatatannya itu dilakukannya secara manual atau menggunakan aplikasi gitu Kak? Dua-dua sih. Kita kalau misalnya lagi ada barang masuk, catat manual, sama kita ada di sistem juga. Kita ada by system juga. Tapi tetap dicatat manual supaya biar kita bisa make sure kan catatan yang manual sama yang di sistem tuh udah tally atau belum, kayak gitu. Jadi dua, yang manual sama by system juga. Oke, berarti Kak untuk sistem pencatatannya dan sistem untuk pencatatan pengeluaran atau pemasukan itu juga by online juga ya? Iya. Itu Kakak ada menggunakan perangkat lunak atau aplikasi apa ya Kak? Iya, pakai Lunapos. Lunapos ya Kak. Jadi bagaimana kira-kira sejauh ini menurut Kakak penggunaan terhadap digitalisasi itu terhadap kegiatan operasional di tempat ini Kak? Itu mempermudahkah atau gimana Kak? Oh, sejauh ini plus minus lah, dia lumayan membantu kan daripada kita jual by online kayak cuma nota doang kan. Dia emang membantu karena kan ya digital gitu. Cuman beberapa tuh ada memang yang nggak ada gitu loh di aplikasinya. Jadi kita kayak misalnya kayak nge-barcode gitu, kita harus apalagi kayak dari aplikasi luar lagi. Tapi sejauh ini membantu lah gitu. Karena kan kayak yang aku bilang, transaksinya tuh kalau misalnya sehari lagi rame tuh ya emang enaknya tuh online gitu kan. By system. Berarti untuk perhitungan transaksinya itu dia pelaporannya itu per bulan ya Kak? Ya, per bulan. Tapi setiap harinya kita ada reportan sih, kayak satu hari penjualannya berapa tuh kita ada reportan. Cuman laporan keseluruhannya itu pasti setiap di akhir bulan. Mungkin satu lagi Kak, pertanyaan terakhir dari saya. Sebagaimana yang kita tahu kan Kak, kalau usaha itu dia paling anti dengan yang namanya utang Kak. Jadi Kakak memperbolehkan nggak untuk customer itu melakukan pembelian dengan cara ngutang Kak gitu? Nggak sih, sejauh ini kita semuanya customer tuh selalu payment lunas di awal sih, nggak ada yang kayak utang-utang atau pay later gitu tuh belum ada sih. Itu makanya kita nggak
nggak pakai marketplace tuh ya karena itu gitu kan, karena kan juga apa sih namanya kayak pay later itu terima uangnya tuh shop itu kita terima uangnya kan tunggu mereka selesai pesanannya dulu kan, kayak kita juga nggak pakai marketplace karena itu sih salah satunya. Biasa sih customer kalau misalnya dia mau pakai marketplace tuh karena mau mau pay letternya kan. Kita sejauh ini belum ada terima dari customer kayak ada yang mau berapa kali bayar gitu. Tapi kalau DP misalnya kayak dia ada yang suka ada yang mau DP gitu ya, kita terima kayak DP itu maksimal 3 hari atau seminggu. Setelah itu baru pelunasan kayak gitu tuh kita terima. Oke Kak, baik Kak. Mungkin itu saja dari saya, dilanjutkan oleh teman saya Kak. Oke Kak, dari saya pertanyaan saya tuh bisa nggak Kak ceritakan sedikit proses Kakak dari membeli bahan di toko terus menjualnya ke pelanggan sampai Kakak menerima uang gitu? Oh, kalau biasa sih kita misalnya barang itu udah seperempat udah agak berkurang dari toko, stok itu udah lumayan banyak berkurang, itu baru kita purchase lagi ke agen kayak ke supplier gitu. Kadang kita belanja langsung ke Jakarta atau ke Bandung, tapi beberapa bulan ini sih kita belanjanya online by phone aja. Jadi kayak kita cuma chat, terus nanti kita punya langganan porter di sana, porter tinggal jemput, packing, udah kita tinggal kirim. Jadi sejauh ini sih hampir 4 bulan kita transaksi online tuh aman-aman aja sih ke supplier gitu. Udah habis itu nanti kalau sampai ke toko nanti dihitung ulang, dicek ulang sama staff-staff yang ada di sini kan. Habis itu kita cek, kita kasih harga. Biasanya sih kita tuh sebelum kasih harga kayak ada kode-kode gitu kan. Kita bikin kodenya juga masih yang manual sih. Yang manual karena kayak kalau misalnya cuma ngandelin sistem aja takut ada selisih gitu kan. Jadi tetap dihitung manual. Udah habis itu baru kita harga-hargain, udah. Terus display. Bisa jual ke customer. Jualnya juga selain di toko juga posting-posting sebenarnya di Instagram, tapi nggak jualan yang di marketplace gitu. Nah, pertanyaan dari saya selanjutnya Kak, kan Kakak habis jualan kan ada bukti pembayaran dari pelanggannya. Nah, bagaimana Kakak cara menyimpannya agar bisa dilihat kembali untuk menyatat kayak bukti pembayarannya gitu? Ya itu biasanya setiap closing kita selalu ada settlement kan sama buat reprint stroke ulang kan. Jadi kayak stroke yang per hari itu kita jual itu harus disimpan sih. Biasa kalau nggak disimpan sama anak toko gitu kan, di kita simpennya kayak di amplop-amplopin gitu aja sih. Jadi kalau misalnya kita ada selisih di akhir bulan itu kita bisa cek kan di tanggal apa aja. Karena kan udah di amplopin per tanggal gitu, tinggal dicek aja di tanggal berapa selisihnya. Lebih mudah kayak gitu sih menurut aku daripada ngecek by sistem, karena kadang kan sistem aja mau selisih. Oke Kak, pertanyaan dari saya nih, kan ada nih catatan Kakak yang sebelum-sebelumnya dari online ataupun offline-nya, itu bagaimana sih cara Kakak untuk melihatnya kembali, untuk cross-check-nya lagi gitu? Ya paling kayak yang aku bilang tadi sih, dicek, kita lihat selisihnya tuh, misalnya kayak ada selisih di tanggal berapa, tinggal kita cek aja, kita buka arsip kan, arsip kayak yang apa sih namanya, stroke-nya itu udah emang kita susun kayak per amplop gitu. Jadi sebenarnya itu cara manual, tapi sejauh ini cara yang kayak gitu sih yang paling bisa untuk nemuin mana nih yang selisih-selisihnya gitu. Jadi kita masih nge-arsipinnya tuh manual gitu, kayak per tanggal, per hari itu kita amplopin, terus nanti kita susun aja, tinggal sesuaiin per tanggalnya gitu. Selanjutnya, oke Kak, baik, pertanyaan dari saya. Kan banyak nih pelanggan yang datang tuh bayarnya online maupun tunai, QRIS dan segala macam. Nah, ketika pelanggan bayar tunai, bagaimana Kakak mencatat supaya catatan Kakak itu tidak salah, ataupun cara Kakak menghitungnya supaya... Oke. Biasa kita tuh kan ada yang namanya uang drawer kan. Uang drawer tuh kayak uang kasir yang emang itu nggak bisa diganggu gugat gitu. Misalnya kayak kita punya uang drawer 500.000, setiap hari tuh kita ganti shift tuh harus hitung, harus tali-talian lagi. Jadi kayak misalnya anak shift pagi mau pulang, itu dicek lagi uang cashnya sama uang drawernya itu udah pas apa belum gitu. Jadi nanti bisa tahu kan, misalnya kayak ada uang cash kepake balik dari customer, ya udah tinggal ditotalin aja semuanya, berapa jumlah transaksi tunai sama si uang drawernya itu
pas nggak gitu ya. Kalau misalnya ada selisih, kita kan tahu jadi selisihnya tuh dari mana gitu. Karena kan setiap transaksi tuh di stroke di sistem juga kita bisa pilih itu dia bayar pakai QRIS atau pakai tunai. Tapi sebenarnya sih waktu bulan puasa emang sering ada kayak selisih gitu kan. Dia transfer tapi kita bikinnya tunai. Nah, itu paling kita double check lagi lah pas closing. Baik. Itu pertanyaan saya selanjutnya. Oke, baik Kak, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir dari kami. Bagaimana cara Kakak itu membedakan uang untuk usaha ini dengan uang pribadi Kakak atau uang sehari-hari? Apakah ada pembukuan khusus untuk itu, Kak? Ada sih, kita ada pembukuan khusus juga. Terus di akhir bulan tuh biasa kalau kita tutup buku, kita emang ada pembagian persen-persen masing-masing. Terus dipisahin beberapa rekening gitu sih, mana yang buat balik ke modal, mana yang buat kas, mana yang buat kayak keuntungan pribadi, itu kita pisahin sih. Oke, Kak, baik, terima kasih. Apakah ada lagi pertanyaan teman-teman mungkin? Oke. Kak, mungkin cukup sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih Kak atas kesediaan Kakak menjadi narasumber bagi proses pembelajaran yang sedang kami lakukan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Siap. Sama.